Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama Halo. saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh, di YouTube Pinterest. Gimana? Ya enggak, mau nanya itu job di Makau itu gimana? Oh. Ada enggak ya, Mas? Oh, job banyak. Terus kalau caranya gimana? Sampean posisi di mana sekarang? Ini orangnya itu kan di Indonesia. Orangnya ini berarti bukan sampean. Itu saudaraku laki yang mau berangkat itu ada di Indonesia. Oh. Dia punya kemampuan bahasa apa? Dia kerja di Jepang. Jepang. Wah, kalau Jepang suruh balik ke Jepang aja, Mbak. Ngapain ke Makau? Katanya enggak ini apa tuh? Enggak cocok, pengen di Makau gitu. Pengen suasana baru. Nah, pengen deket sama sampean paling. Aduh, kalau saya mah punya suami. Nah, ting tong ting tong. Punya suami kan ya boleh. Ora. Iya kan? Enggak boleh, enggak ada. Oke, gini ya, saya kasih tahu Mbak. Indonesia sama Makau tidak ada kerjasama untuk pekerjaan. Jadi untuk mencari pekerjaan di Makau, orangnya sebaiknya datang sendiri ke Makau. Oh, oke. Datang sendiri ke Terus kalau Makau. sampai sana Mbak, gimana? saya ngomong dulu, sampean dengerin, sampean Oh, kan oke. nanya. Oke. Jadi jangan Maaf. jangan sampean potong dulu penjelasan saya, biar runut. Gitu. Ya wis, sudah wis. Jadi di Makau sekali lagi tidak ada kerjasama, dan kalau mau mencari pekerjaan di Makau juga harus berhati-hati karena khawatirnya adalah dimangsa calo, ya, calonya sadis-sadis. Nah, sampean harus cari info, datang ke Makau. Nah, saya di Makau ada teman saya, ya, ada teman saya yang juga kerja di restoran, ya, ada teman saya juga di ART. Tapi tidak bisa hanya sampean tanya-tanyain. Lebih baik sampean silahkan berangkat ke sana. Kalau sudah nyampe di Makau baru kasih tahu supaya enak, karena banyak sekali teman saya. Kira-kira nanti pengen satuan lah. Saya belum selesai ngomong ya. Saya kan sampean minta dijelasin toh. Saya jelasin, Mbak, ya. Oke. Nek sampean merasa kepanjangan dari penjelasan saya nggak apa-apa, tapi saya ingin memberikan penjelasan agar sampean nanti itu tidak tertipu gitu loh, ngerti nggak? Agar jalannya yang benar gitu loh. Jadi sampean datang ke Makau, yang tadi temennya sampean silahkan ke Makau, atau saudara sampean mau ke Makau, cari-cari info ya, mana yang tepat, mana yang pas. Dan di Makau pekerjaan swasta, company, perusahaan itu biasanya berbayar. Nah, ada yang melalui agent, ada yang melalui perusahaannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana dia silahkan berangkat, bagaimana cara berangkatnya? Ya belajar jadi turis ke Makau. Nah, bagaimana cara jadi turis? Ya beli tiket PP, kemudian nginep di hotel. Kan seperti itu, caranya biasa. Nah, di sana silakan muter-muter. Tapi kalau tidak mau beresiko karena sampean mau mencarikan, ya sampean kan ada di Hong Kong tuh. Sampean silakan ke Makau, cari-cari orang yang ngasih job di sana, atau teman saya, sampean ke Makau. Nah, tak kasih nomornya teman saya. Silahkan berhubungan dengan teman saya yang sudah kerja di restoran dan kerja di rumah tangga, barangkali bisa membantu sampean. Kalau sudah pasti, sudah fix dan perusahaannya ada, boleh saudaranya sampean atau temannya sampean nanti ke Makau yang jelas gitu. Wes, silahkan sampean ngomong. Ketoke kan mangkok gak betah disuruh dengerin. Oh, enggak, maksudnya nanti kalau sampai Makau nanti bisa ngubungin teman sampean gitu. Iya, boleh. Tapi sekali lagi, saya tidak menjamin dan saya tidak memberikan pekerjaan. Saya tidak menjanjikan dan saya tidak menjamin, tergantung rezekinya dia sendiri.
Oke. Saya karena bukan calo dan saya tidak mau menipu teman-teman. Kalau ataupun saya ditanyain dan mintain duit kan bisa aja, tapi rekod saya kan nggak kepingin seperti itu. Ya udah, makasih Mas. Oh ya, oke cukup. Assalamualaikum. Oke ya, ini teman-teman. Ya, orang bertanya, ya kan? Orang bertanya, tetapi ketika dijelaskan, minta buru-buru, cincong, banyak omong, banyak ini, banyak itu. Orang-orang yang seperti ini yang biasanya lebih mudah dimakan sama agent, lebih mudah tertipu, ya kan? Saya tahu sebenarnya dia memastikan kamu bisa nggak nyariin saya kerjaan bayar berapa deh. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman pahami, ya. Dalam mencari pekerjaan dan semuanya itu butuh proses. Kalau kalian, yo wes nanti tak bantu, bayar sekian, bikin paspor begini, siap-siap. Sebenarnya pekerjaan semuanya itu bisa minim bayar, tidak menggunakan biaya di dalam pekerjaannya, tapi dalam mencarinya ini loh, mencari dan menggali informasinya. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya senang sekali gitu. Sudah ditelepon aja udah kok dimasukin di YouTube. Oh yang jelas yang ditelepon ini nomornya YouTuber, ya pasti akan masuk ke konten YouTube. Kan saya juga bingung gitu loh. Nah tetapi sekali lagi yang ingin saya kemas bahwa kehati-hatian kita. Dan kemarin juga ada rumor bahwa, ya kan, penipuan sekarang itu sudah melalui, teman-teman pernah tahu nggak ada yang dibilang artis atau dibilang influencer mempromosikan, akhirnya terus banyak sekali orang yang ketipu, uangnya hilang. Pernah lah kasus ini sudah terjadi ya, kasus investasi bodong yang kemarin-kemarin itu sebenarnya sama, karena karakter orang kita yang ingin sesuatu yang instan, yang gampang dan banyak-banyak, dan jangan kakean ngomong. Wis nyatane kuwi sapa ora. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu ya sudah, silakan. Saya ini dalam rangka menurut hati saya mencoba memahamkan situasi dan keadaan. Nah orang kadang nggak mau tahu, maunya aku kerjaan, ya aku harus cari kerjaan. Nah orang-orang yang begitu, yang lebih mudah akan mengalami ataupun mendapatkan penipuan, karena dia tidak berpikir secara jangka panjang. Karena jika dia tidak pernah mengalami yang tertipu, dan dia tidak pernah mendengar cerita-cerita orang yang tertipu, makanya kan benar kata orang bijak, belajarlah dari orang lain. Karena itu yang minim biaya. Nah, kalau dengan biaya ya cobalah sendiri. Nyatakan sendiri. Nah, itu belajar itu membutuhkan biaya. Nah, kalau orang yang tidak mau belajar, bilangnya akan bukan salah saya. Ketika pelajar ada orang lain melakukan kesalahan, orang lain keliru, orang lain mencoba sendiri, dianya bilang, ya itu kan bukan salah saya. Ya nggak salah juga dia ngomong bukan salah saya, tapi dari peristiwa-peristiwa itu dianya tidak banyak belajar, sehingga dia bilang bukan salah saya. Belajar itu persoalannya bukan salah atau benar. Dan sekali lagi, proses berpikir itu bukan baik atau buruk. Proses berpikir itu harus netral. Kalau buruk saya gimana, kalau baik saya gimana. Itu proses berpikir. Tapi kalau kesana itu buruk, pasti nanti begini-begini, itu bukan proses berpikir, tapi itu prasangka. Nah ini yang harus disampaikan. Kalau kita bicara itu baik, wah nanti kalau kayak gitu di sana begini-begini jadi baik, lebih bagus. Ya itu berarti prasangka baik. Itu belum proses berpikir, tapi berprasangka baik.
Nah, kalau proses berpikir itu bukan baik dan buruknya, tapi kalau buruk saya harus bagaimana, kalau baik itu bagaimana, itu kerangka dan proses berpikir. Netralism. Jadi kita itu netral. Jadi kita akan siap kalau baik, kalau bagus, itu tidak perlu kita pikirkan. Tapi kalau itu yang nggak bagus, baru di situ kita akan sedikit konsentrasikan. Itu namanya proses berpikir. Mungkin sedikit itu dari saya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.